Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara pemirsa YouTube yang berbahagia, selamat berjumpa kembali bersama channel Abdul Khalil Mbah Kun. Untuk hari ini Mbah Kun mendengarkan seorang dakwah, Pak Guntur Romli. Ini lucu sekali, benar kalau Allah itu, Tuhan itu tidak tuli, itu benar. Yang lucu itu buat siapa? Speaker tua itu. Inilah videonya. Tuhan Maha Dekat, Tuhan tidak tuli. Lantas pengeras suara itu buat siapa? Polemik azan terus berlanjut. Guntur Romli sebut tak perlu pengeras suara untuk panggil Tuhan. Buat siapa? Tuhan tidak tuli. Pegiat media sosial Muhammad Guntur Romli menyoroti surat edaran yang diterbitkan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Bagi Guntur, surat edaran SE nomor 05 tahun 2022 selain sebagai pengaturan juga sebagai introspeksi bagi umat Islam sebagai umat mayoritas terkait penggunaan pengeras suara. Karena itu, ia mengatakan surat edaran dari Menak sudah sangat tepat dengan tujuan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga masyarakat. Apun mempertanyakan untuk siapa pengeras suara itu. Jika untuk memanggil Tuhan rasanya tidak tepat karena menurutnya, Tuhan tidak memerlukan alat pengeras seperti itu karena Tuhan Maha Dekat, Al-Qorib. Lagi pula, pengeras suara itu buat siapa sih? Buat memanggil Tuhan? Tentu saja tidak. Tuhan Maha Dekat. Tidak perlu pengeras suara untuk memanggilnya. Tidak perlu suara keras. Suara hati saja dia sudah dengar. Jelasnya, seperti dikutip dari YouTube Coktro TV pada Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022. Bahkan Guntur juga memberikan dalil dalam Al-Quran yang tertuang dalam surah Al-Kahf ayat 16 yang menjelaskan bahwa Allah tidak tuli. Tuhan lebih dekat dari urat leher kita. Makanya dia mengetahui isi hati kita. Dan Tuhan tidak tuli. Tuhan Maha Mendengar, terjemahan surah Al-Kahf ayat 16. Sehingga menurut Guntur masjid tak perlu dibuatkan alat pengeras suara dalam azan maupun berdoa. Tak hanya itu, politisi PSI ini juga mengatakan umat muslim lebih baik berdoa dengan hati saja dan tidak perlu menggunakan suara keras karena Tuhan bisa mendengar apa yang diminta hambanya meskipun tanpa alat pengeras suara sekalipun. Lagi pula, pengeras suara itu buat siapa sih? Buat memanggil Tuhan? Tentu saja tidak. Tuhan Maha Dekat, Al-Qorib. Tidak perlu pengeras suara untuk memanggilnya. Tidak perlu suara keras, suara hati saja dia sudah mendengar. Yang namanya pengeras suara itu alat untuk memanggil manusia. Allah memanggil manusia untuk menjalankan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu melalui suara azan. Azan itu dianjurkan untuk keras, sekeras-kerasnya, karena yang mendengarkan nanti di akhirat atau di hari kiamat itu bisa menjadi saksinya. Jadi pengeras suara itu bukan untuk memanggil Tuhan. Tuhan itu tidak butuh. Kita mau sholat, Tuhan tidak akan beruntung. Kita tidak sholat, Tuhan tidak akan rugi. Yang butuh itu manusianya. Manusia butuh kepada Allah SWT untuk menjalankan perintah-perintahnya, yaitu sholat 5 waktu dan lain-lainnya. Itulah tadi Pak Guntur Romli, penggunaan pengeras suara itu untuk memanggil manusia, bukan untuk memanggil Tuhan. Itulah tadi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.